Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Dodi dari SMA Negeri 2 Tanjung Pinang. Hari ini saya akan membahas tentang KD keempat dari bab 1, yaitu materinya tentang energi listrik dan daya listrik. Energi listrik dan daya listrik. Ada dua besaran di situ. Yang pertama energi, kemudian yang kedua daya. Energi ini sebenarnya tidak dapat diciptakan, kemudian tidak dapat juga dimusnahkan, tetapi diubah ke dalam bentuk yang lain. Contohnya, pada energi listrik diubah menjadi energi gerak. Apa nama alatnya? Nah, kamu pasti sudah tahu. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi potensial. Kemudian energi listrik diubah menjadi energi kinetik. Seperti itu. Saya akan menjelaskan apa itu energi listrik. Energi listrik itu simbolnya adalah W. W sama dengan P kali T. Berarti ada nyangkut ke persamaan daya. P itu artinya daya, W itu artinya energi, T itu adalah selang waktu. Ini persamaan yang pertama. Kemudian yang persamaan yang kedua adalah W sama dengan Q kali V. Ini dia. Energi itu sama dengan jumlah muatan dikali dengan beda potensialnya. Berarti W sama dengan Q kali V. Kemudian energi juga dapat ditulis menjadi W sama dengan I kali T kali V. Nah, dapatnya dari mana? Dari persamaan bahwa Q itu sama dengan I kali T. Nih, turunlah persamaan ini. Kemudian selanjutnya, W itu sama dengan adalah kita buat persamaannya bahwa V itu sama dengan I kali R. Berarti I-nya kita ubah. V-nya sama dengan I kali R. Berarti I kuadrat kali R kali T. Ini persamaannya dapat yang keempat. Yang kelima, W sama dengan, kita buat bahwa I itu sama dengan V per R. Dari persamaan yang pertama ini, berarti jadinya adalah V kuadrat per R kali T. Nah, berarti ada 5 persamaan matematika untuk mencari berapa besar dari energi listrik tersebut. Pertama, kita harus paham dulu besaran energi itu simbolnya apa. Kemudian disitulah kita bisa mencari hasil dari matematikanya. Saya buat keterangan di sini. W itu sama dengan energi listrik, satuannya Joule. Kemudian ada P itu daya, satuannya watt. Kemudian ada T waktu, second. Kemudian ada Q muatan listrik, satuannya coulomb. Kemudian V beda potensial, satuannya volt. Kemudian I kuat arus listrik, satuannya ampere. Kemudian R hambatan listrik, satuannya ohm. Sudah, itu dia besaran yang ada di energi listrik. Berarti untuk mencapai suatu tempat tidak dengan satu cara saja untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Sama halnya dengan persamaan matematika yang saya sajikan seperti ini. Tergantung dari besaran apa yang diketahui di dalam soal. Lihat ini dia. Oke. Sekarang kita coba contoh soal dari bagaimana cara mencari besar dari energi listrik atau mencari besaran-besaran yang dipengaruhi oleh energi listrik tersebut. Lihat halaman 19 di situ, di modul yang sudah saya berikan. Contoh soalnya adalah nomor 1. Suatu elemen pemanas listrik mempunyai hambatan 20 ohm. Ini saya hapus. Suatu elemen listrik mempunyai hambatan 20 ohm.
Berarti kalau dibilang 20 ohm berarti hambatannya berarti R-nya. R sama dengan 20 ohm. Selesai satu. Di dalamnya terdapat kuat arus listrik 2 ampere. Berarti I-nya sama dengan 2 ampere. Kemudian selama 1 menit berarti T-nya sama dengan 1 menit. Karena satuan dari waktu adalah second dalam satuan sistem internasional, maka ini harus diubah. 1 menit dikali 60 detik. Makanya jadinya 60 detik. Pertanyaannya, berapakah energi listrik yang digunakan? Berarti W-nya yang ditanya. Sama seperti biasa untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan matematika atau fisika atau kimia, itu dibuat diketahui, kemudian ditanya, baru penyelesaiannya. Penyelesaiannya berarti kita pakai rumus yang mana, persamaan matematika yang mana yang kita gunakan. Dari yang 5 tadi, kita lihat besaran mana yang cocok untuk menyelesaikan persamaan matematika ini. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Berarti kita masukkan 2 kuadrat kali 20 kali 60. Berarti sama dengan 4 kali 20 kali 60. Berarti 80 kali 60. Berarti 8 kali 6, 48. Tambah nolnya 2. Ini satuannya. Satuannya adalah Joule, 4800 Joule. Kita coba contoh yang berikutnya, contoh yang kedua. Bagaimana mencari daya. Daya listrik itu apa? Ini saya hapus. Oke, saya jabarkan dulu daya listrik itu apa. Tadi energi sudah, sekarang daya. Daya listrik. Daya listrik itu simbolnya P. P sama dengan W per T. Ini yang pertama, persamaan matematikanya. Kemudian energi dibagi dengan selang waktunya. Energi listrik dibagi dengan selang waktunya. Berarti P sama dengan, kita masukkan ke persamaannya, V kali I kali T bagi T. Berarti ini kita coret. Berarti jadi persamaannya P kali V kali I. Kemudian persamaan yang kedua, untuk mencari dayanya, nomor 3 adalah P sama dengan, kita buat V sama dengan I kali R. Masih persamaan hukum Ohm yang kita bahas di KD yang kedua. Berarti jadinya I kuadrat kali R untuk mencari daya. Kemudian yang keempat, untuk mencarinya I sama dengan V per R. Ini ke sini. Ini W sama dengan I kali V kali T. Nah, ke sini. Sedangkan yang di sini adalah P sama dengan, karena dia I sama dengan V per R, berarti V kuadrat per R. Dah, selesai. Ternyata ada 4 persamaan matematika yang bisa kita selesaikan untuk mencari berapa besar daya listriknya. Sekarang lihat contoh dari halaman 18 tadi, 18 sama 19. Di situ kita lihat soalnya. 4 buah lampu pijar, kita lihat 4 buah lampu pijar, daya listriknya saat menyala kontinu selama 2 jam. Berarti T-nya yang diketahui adalah T sama dengan 2 jam. Sebentar. Kemudian menggunakan energi sebesar 1200 WH, 120, sorry. Energinya berarti W, 120 WH. WH ini artinya watt hours. Kemudian daya lampu pijar tersebut adalah titik-titik. Berarti dayanya yang ditanya ya, tiap lampu. Berarti P-nya sama dengan. Kemudian tadi ada jumlah lampu yang dipasang pada saat itu adalah 4 buah. Dah, kita selesaikan persamaan matematikanya. Di situ P sama dengan W per T. Energinya 120 karena sama-sama jam, jadi kita tidak perlu diubah ke dalam second. Dibagi dengan 2, berarti P-nya sama dengan 60 watt. Udah habis. Selesai. Pertanyaannya adalah berapakah daya tiap lampunya? Karena daya pertama tadi ini adalah daya lampunya. Berarti untuk mencarinya adalah sama dengan 60 dibagi dengan jumlah lampu yang ada di situ. Berarti sama dengan hasilnya 15
watt. Daya lampu yang dipakai pada tiap-tiap lampu tersebut hasilnya adalah 15 watt. Seperti itu. Contoh terakhir yang saya berikan sebelum kita melaksanakan latihan soal, yaitu ini dia soalnya. Saya hapus. Boleh saya hapus ya? Oke. Contoh terakhir adalah, ini soalnya adalah pesawat TV dinyalakan rata-rata 8 jam. Kita lihat. Berarti T-nya sama dengan 8 jam. Kemudian pesawat TV dihubungkan pada tegangan 220 volt. Berarti V-nya sama dengan 220 volt. Selesai. Memerlukan arus 5 ampere. Berarti kuat arusnya. Berarti I sama dengan 5 ampere. Harga energi listrik tiap kWh adalah Rp 500 rupiah. Berarti 1 kWh sama dengan 600 saja kita buat. 600 rupiah. kWh ini artinya kilowatt hours. Ya. Kemudian berapa biaya yang diperlukan pesawat TV tiap bulan, atau 1 bulan itu 30 hari. Berarti 1 bulan. Bulan itu ada 30, ada 31 ya, 30 hari. Yang ditanya adalah biayanya. Berapa kamu keluarkan untuk membayar setiap bulannya alat listrik yang digunakan adalah pesawat televisi. Berarti kita cari dulu. P sama dengan W per T. Berarti W sama dengan P kali T. Berarti W sama dengan dayanya berapa? Daya rumusnya V kali I. Berarti P sama dengan V kali I. V-nya 220 kali 5. Berarti sama dengan 0, 10, 1, 5 kali 2, 10. Berarti jadi 11. 5, 10, 1, 5, 10, 11. Oke. 5 kali 0, 0, 5 kali 2, 10, 1, 5 kali 2, 10, 11. Oke. Ini jawabannya watt. Kemudian kita masukkan di sini 1100 dikali waktunya dalam jam. Berarti 8 jam. Berarti W sama dengan 0088. Ini WH. Sudah dapat? Energi listriknya 8.800 watt per hours. Kemudian ini diubah ke dalam, karena 1 kWh 600, berarti ini harus kita ubah ke dalam kWh, kilowatt hours. Berarti dibagi dengan 1000. Bagi 1000, 1, 2, 3. Berarti W-nya sama dengan 8,8 kWh. Selesai. Kita kalikan dengan 600 untuk mencari berapa biaya selama 1 bulan. Berarti 8,8 dikali 600 dikali dengan 30. Ini biaya yang dikeluarkan selama sebulan. Berarti sama dengan, kita kalikan 3 kali 6, 18. 18, 1, 2, 3. Kali dengan 8,8. Jadi sama dengan, kita kalikan 88 kali 18. 4, 6, 8, 64, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 8, 8. 4, 8, 15. Berarti 15, 8, 4, 1, 2 rupiah. Berarti yang dikeluarkan selama 1 bulan adalah 158.400 rupiah. Oke, demikianlah KD keempat saya jelaskan hari ini. Kemudian tugasnya atau tagihan untuk KD keempat adalah kerjakan latihan soal yang sudah ada di modul halaman 19 sampai halaman 20. Itu 5 soal di LMS yang sudah disediakan di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.